supaya full tidak menggunakan kimia sintetis. Iya, terus saya push under lagi gitu. Ya. Karena itu tadi Bu, banyak mitra juga ya yang menggunakan cyanide based farming, kemudian tidak sabar di dalam menggunakan Ecoplant Protector, akhirnya minta rekomendasi racun apa? Oh berarti Anda gagal menjadi petani cerdas katanya. Artinya ya semuanya ada tahapannya lah, ya ada tahapan yang harus kita penuhi karena 4 produk ini nggak ada pilihan lagi. Nah, cuma kita optimalkan potensi yang ada di sini semua. Nah, hubungan dengan tadi kelapa sawit, kalau mau menggunakan Ecofarming original, saya sarankan, jadi kita harus tahu rumusnya dulu. Jadi bulan pertama itu belum tentu Januari. Jadi misalkan petani di sana, pekebun sawit di sana, diperkirakan bulan Maret, berarti itu bulan pertama itu. Nah, bulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu masing-masing 2 tub per hektar. Jadi 2 tub Ecofarming original dimasukkan ke dalam 200 liter air. Apalagi kalau ada kompos 20 kiloan dimasukkan ke dalam drum tadi ya. Kocok secara homogen, tidak usah ada fermentasi, langsung aja diaplikasikan ke tanah. 1,5 liter di pangkal pohon. Jadi 200 Berarti kalau 1 tuber 100 liter, ya? Iya, pokoknya dosisnya per bulan 2 tub. Bulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bulan kelima, konsekuensi dari produsen penambahan pupuk lainnya 25%. Bulan kelima. Nah itu bisa dibantu 1,5 kilo saja. 1,5 kilo. Terus kelihatan itunya kelihatan perubahannya di ya rata-rata gini Bu, yang namanya proses mineralisasi. Ini ada bab lagi nih, kalau dibahas bisa panjang. Proses mineralisasi itu adalah proses kemampuan tanah bisa menyerap berupa tadinya unsur, bisa dirubah menjadi senyawa, itu memerlukan waktu yang berbeda-beda. Tingkat kejenuhan tanah di sana seperti apa? Ya, makanya dibutuhkanlah teknologi mikroba supaya tanaman ini ada respon gitu kan. Nah, karena kalau kimia sintetis terus ditabur, itu terkadang 3 bulan tidak ada respon sama sekali karena sudah jenuh di dalam tanah. Nah, jadi tahapan jadwal tadi bulan 1, 2, 3, dan 4 masing-masing 2 tub dalam 200 liter air. Kalau ada kompos, bukan pupuk kandang yang mentah ya, yang sudah jadi 20 kilo dalam 200 liter air tadi. Kocok 1,5 liter per pohon. Baik mau pakai tangki boleh, sekitar pangkal yang sudah dibersihkan, pangkal pohon atau piringan pohon yang sudah dibersihkan. Bulan kelima itu 1,5 kg saja pupuk lainnya ya. Nah itu rekomendasi dari produsen, ada pupuk lainnya 20% silakan pakai. Kemudian bulan ke-6 tidak ada aplikasi pemupukan, masuk bulan ke-7 atau semester kedua, 7, 8, 9, 10 sama 2 tub lagi per bulannya. Maka dibutuhkan dalam 1 tahun itu 16 tub Ecofarming original ya. Kemudian 3 kg pupuk kimia organik. Pak, boleh nggak pakai PSR? Dikocornya gitu. Nah, dikocornya ya udah pakai PSR saja. Karena tadi ini SOP-nya sendiri. Ecofarming itu berdiri sendiri dengan tambahan 20% pupuk lainnya. Nah, boleh nggak? Ya kalau misalnya mau pakai PSR pengganti NPK organik, ya udah aja PSR sendiri gitu kan. Yang 1 saset umur 4 sampai 10 tahun setiap 3 bulan sekali. Nah, maka saya rekomendasikan ini yang ibu tanya tadi itu SOP. Jadi tidak boleh dicampur dengan produk lain. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa Pak tidak boleh dicampur dengan produk lain, misalkan fotosintesa dan Ecofarming itu sudah terbukti bagus hasilnya, tetap saya pribadi dari tim Best Farming tidak merekomendasikan. Karena kalau ada apa-apa yang kena duluan siapa? Misalkan tidak sesuai ekspektasi, nanti bisa ribut ini siapa yang penyebab yang merekomendasikan. Sampai kapan pun saya tidak akan rekomendasikan. Jadi silakan ambil SOP Best Farming, SOP Ecofarming original tadi yang sesuai brosur tadi. Yang saya berikan adalah kunci keberhasilannya. Kemudian silakan aplikasikan Best Farming. Kalaupun mau menggunakan Ecofarming sebagai pengolahan, adanya di masa pratanam saja. Dan itu tidak akan mengganggu ke daun ke lain-lain. Jadi paham ya? Ya, meskipun Ecofarming membutuhkan NPK, menggunakan sana Best Farming, saya tidak rekomendasikan. Karena tadi rekomendasi dari produsen. Jadi ada 3 penyuplai, Ecofarming original, tim dari Paraden dan Ecoplant Protector beda lagi. Jadi kita mengkombinasikan ini kan
perlu ada kajian sampai keluarnya ini itu udah dihitung-hitung efisiensi biaya dan efektivitasnya. Dan alhamdulillah dari bunga matahari, pisang cavendish itu kalau menggunakan kimia sintetis dan pestisida itu sampai ada 67 juta 1 hektar. Nah beli paket PTBS total itu kemarin sampai 6 bulan itu 24 paket. Nah jangan dihitung berapa? 24 paket dikali harga 1,5 juta. Kalau dikalikan harga satu produknya 100 ribuan jauh lebih murah. 24 juta doang. Yang belanja 20 juta mendapatkan 200 produk value. Ada kan? Nah, yang 100 juta dapat 1000 produk value. Jatuhnya 100 ribuan satunya. Cukup Bu ya? Ya, Pak. Boleh. Kalau ini Pak, tanaman kopi yang sudah 1 tahun dikasih biosol di sini, ditanam kan ya, apa harus dikasih air lagi apa enggak? Dibanjur gitu. Ya. Kerupuk banjur. Katanya satu pohon tuh bisa, satu saset bisa 4 pohon atau 5, Ya. satu aja. Karena Jadi setahun, kalau di musim hujan, aplikasi PSR terutama untuk kopi ya, kopi kemudian apalagi jambu kristal yang umurnya hampir setara lagi ya. rambutan. Ya, jadi tanaman-tanaman yang memang masih kejangkau kalau disemprot itu rata-rata satu saset untuk 5 pohon. Kalau musim hujan bisa dipendam Bu. Jadi satu saset PSR ini kalau disetokin jadi 5 sendok gitu. Jadi tidak terlalu mengunjung, tidak terlalu tipis, itu jadi 5 sendok. Nah itu simpan, dipendamkan. Jadi nyangkulnya di sekitar pangkal pohon itu jangan terlalu semangat. Karena banyak yang salah itu nyangkul terlalu dalam, banyak akar yang terputus. Nah itu 1 sendok per pohon. Setiap PSR yang diaplikasikan, kalau dibagi-bagi atau dikocor, meskipun namanya jadi fast release, itu aplikasinya sebulan sekali. Kalau yang 3 bulan sekali itu adalah aplikasi yang 1 saset full untuk 1 pohon, itu 3 bulan sekali bisa. Bisa. Ya, seperti Sawit. sawit, itu 3 bulan sekali. Nah kemudian aplikasi rutinnya yang 1 bulan sekali PSR ini, itu bisa 3 kali ke depan. Ya, 3 bulan ke depan, berarti 3 kali aplikasi. Nah kemudian aplikasi ke daun dan tanamannya itu EPP dan fotosintesa. Pakai yang ini. 1 saset EPP dan 4 saset fotosintesa untuk 1 hektar ya. Nah bagaimana caranya? Caranya gampang. 1 saset PSR Ecoplant Protector atau 1 box Ecoplant Protector dimasukkan ke dalam 1 liter air. Kocok secara homogen, kemudian 4 saset fotosintesa masuk ke dalam 1 liter air. Nah nanti masing-masing ambil 100 ml. 100 ml larutan EPP, 100 ml larutan fotosintesa di dalam 17 liter air. Di dalam 14 liter air. Nah itu aplikasikan rutin 2 pekan sekali. 2 pekan sekali berarti sampai 6 kali aplikasi aja 3 bulan. Jadi PSN-nya 3 bulan, aplikasi 3 bulan per bulan kan. Fotosintesa EPP-nya 6 kali aplikasi berarti sampai 3 bulan ke depan. Bulan rutin yang perawatan. Rutin ke daun. Daun. Nah, itu bisa memacu pembuangan di luar musim. Pak, kalau misalkan bisa numpang sari nggak? Kalau dari Kopi. ke numpang sari? Bisa. Dosisnya sama saja. Ya. Dosisnya sama Hal saja. lain ya selain itu gitu, untuk menghemat ya tanah biar Ya. bisa menghasilkan lebih banyak. Bisa. Bisa ya. Ya. Cuma kalau untuk komoditas kelapa sawit, apalagi yang sudah produktif itu sudah tidak lagi bisa tumpang sari. Karena sawit itu akarnya kemana-mana. Kalau yang baru replanting masih bisa. Tanam jagung, sela-selanya bisa. Cukup? Ada lagi? Cukup? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eki, asal dari Sumatera, tepatnya Jambi. Pak, itu kan saya kemarin ada calon mitra yang mau gabung dari Jambi. Itu sekarang di Jakarta. Kemarin sempat main ke Bandung sini, cuman belum sempat mampir ke kantor. Dia mau gabung, udah tertarik. Terus ada kendala di sana kan, tepatnya di Pulau Kijang. Di sana tuh sering banjir Pak. Jadi banjir tuh banjir air laut
Jadi petani sawit itu pada ngeluh kalau sudah banjir itu mulai membusuk. Sawit. Iya. Nah itu solusinya gimana Pak? Ini tadi ya. Jadi yang namanya pupuk dan pengendali hama itu cuma satu, bukan satu-satunya, salah satunya saja. Jadi kalaupun ada masalah tadi ya, nah ini kembali ke 13 parameter ini. Solusinya gimana? Ya itu tadi. Gimana caranya jangan terendam. Karena pupuk itu percuma. Tadi ketersediaan air kalau kebanyakan ya tetap tidak optimal. Itu pertanyaannya ibarat ada mitra bertanya ke saya, Pak, saya punya sawah lebat, jangankan nanam padi Pak, orangnya saja bisa sedada laku. Itu gimana cara nanam padinya? Ya pindahkan aja sawahnya. Nah, maka pertanyaan seperti ini, ya, itulah masalah komoditas kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit di daerah pasang surut, baik itu lahan gambut dan lain-lain. Nah, lahan gambut saja bisa diaplikasikan PSR, syaratnya ada beberapa perakaran yang tidak terendam. Nah, simpan kita berikan makanan, ada 2-3 meristem perakaran bisa menyuplai juga. Karena itu tadi lahan gambut itu, lahan gambut itu yang paling, ya kalau kita pelajari ya, kenapa bersifat asam, cenderung bersifat asam, karena memang tadinya ada aktivitas mikroorganisme yang berlebih karena mengundang bisa datangnya mikroorganisme tersebut karena memang adanya kandungan bahan organik, sehingga akan tercipta dari proses penguraian tersebut model asam organik yang begitu tinggi, bahkan bersifat asam. Nah, maka ini strateginya ini bagaimana caranya? Nah, makanya strategi salah satunya adalah mulai dari pembuatan drainase, cukup tinggi juga biaya. Karena kalaupun kita aplikasikan PSL, apalagi tergenangnya sampai bermalam-malam ya, dia tidak akan optimal. Karena perakaran yang sering tergenang, itu bisa busuk. Dan di situ tidak efektif juga. Karena penentu faktornya ini. Nah, itu hubungannya dengan pH biasanya. Jadi kalau tanah sering tergenang atau sawah yang sering tergenang, itu pasti pH-nya rendah. Nah, itu sedangkan pH itu setiap kondisi berbeda-beda. Ada yang memang ketika tidak ada hujan stabil, nah ketika hujan turun drop pH ada. Nah, seperti itu. Jadi solusinya gimana caranya tadi jangan sampai tergenang. Nah, kalau PR itu sudah bisa dikerjakan, baru bisa berpikir ke tahapan berikutnya. Karena dikhawatirkan begini, kalau saya udah pakai aja ini, penting laku misalkan, ya tidak bisa, cuma sia-sia. Ya. Karena kalau mitra biasanya ada semangat, oh bisa ini semua. Nah itu berpikir sesaat, berpikir sesat, bukan sesaat. Jadi ketika tidak sesuai harapan, akhirnya malu. Nanti jangan sampai seperti itu. Jadi kunci keberhasilannya tadi, bagaimana caranya jangan sampai terkena. Dan apalagi air pasang surut, ke sawitnya pun sama tidak akan bagus ini. Apalagi yang dekat pinggir laut ya. Nah, kenapa dipilih tanam sawit? Karena yang dianggap paling gampang, tanam tinggalin. Tadi seperti itu pemahaman. Padahal kunci keberhasilan itu yang menentukan. Jadi kami ya. Terima kasih Pak. Cukup? Ya. Saya Pak Madi dari Sriwijaya Pak. Ya. Mau nanya untuk kontak bagusnya pakai Suralis atau Ya. Ini sedikit saya ulas. Kenapa di zaman Hindia Belanda dulu Indonesia ya. Sekarang Indonesia dulu Hindia Belanda namanya. Kenapa teh yang dihasilkan itu ranking pertama di dunia untuk tehnya ya. Nah ternyata orang-orang Hindia Belanda atau kolonialisme lah ya, yang menjajah Indonesia ini, kita ambil sisi positifnya saja. Yang pertama, tidak mungkin ada tanaman seperti kebun raya Bogor dan lain-lain kalau tidak ada tanam paksa. Itu sisi positifnya. Jadi kesimpulannya segala sesuatu yang dipaksakan itu akan berdampak luar biasa. Maka dalam ibadah pun kalau tidak dipaksakan kita tidak akan berangkat. Contoh tahajud tidak dipaksakan tidak bisa kita bangun.
Bukan terpaksa, beda lagi ya. Segala sesuatu dipaksakan. Kita ambil sisi positifnya. Penjajahan kolonialisme itu ada sisi positifnya, ada. Yang dipakai 17 Agustus itu yang buat siapa itu? Istana itu, orang Belanda itu. Nah kemudian rel kereta api. Nah makanya ada istilah tanam paksa. Itu bagus, ada sisi positifnya. Nah cuman tadi tidak di kemanusiaan saja. Nah, makanya di komoditas teh pun begitu. Kenapa bisa dijadikan kualitas nomor 1 di dunia teh di Indonesia ini? Pertama, ada 4 tim. Yang pertama, ketika ada pasukan yang memanen panen pucuk ya, teh, kemudian diikuti dengan yang memangkas. Karena ketika kita petik, itu tidak akan merata kalau misalkan hanya tergantung dengan tangan saja. Maka harus dipangkas supaya rata semua dan tumbuh nanti muncul teh yang baru ya. Kan ada white tea, green tea, beda-beda kan yang diambilnya. Nah, setelah tim pemetik pucuk teh, pemangkas, dan yang pupuk 3. Nah, jadi kunci keberhasilannya teh zaman dulu itu, Hindia Belanda itu. Nah, yang keempatnya itu tim pemecut. Dipecut supaya cepat kerjanya itu. Nah, jadi ternyata teh itu setelah dipetik, kemudian dipangkas, dipupuk. Nah, itu biasanya tergantung. Ada yang 10 hari sekali, ada yang 14 hari sekali. Nah, jadi aplikasinya yang lebih simpel itu kan dia disemprot. Kalau untuk teh ya, disemprot. Nah, aplikasinya apa? Nah, kita harus tahu juga serangan hama dan penyakitnya. Pada teh itu ada yang namanya ulat gerayak, ya banyak ya, yang menggulung di daun. Nah, itu bisa aplikasikan EPP dan fotosintesa. Dosisnya 1 saset EPP, 1 box EPP dan fotosintesa per hektar. Itu jauh lebih gampang. Nah, kemudian kalau mau pakai PSR pun tidak masalah. Jadi dulu ketika awal-awal PSR itu menakutkan, wah itu bukan untuk padi gitu. Nah, setelah kita buktikan, padi malah jadi jauh lebih bagus. Jadi fotosintesa dan EPP tetap dipakai sesuai jadwal tadi. Kemudian PSR-nya yang pengganti NPK anorganik 7, 21 dan 33 HSP. Disemprotkan ke daun. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang komplain. Cuman tadi aja laporan Pak Leader Pak Suri, beliau mengambil orderan benih padi saya, membandingkan dengan yang konvensional ya, menggunakan kimia sintetis. Ya intinya saya bertanya, Bapak ikhlas nggak hasilnya tanamannya bagus? Kalau ikhlas ya alhamdulillah. Dan alhamdulillah tidak ada yang komplain. Cuman syaratnya 1 saset dalam 28 liter air. Jangan dibuat pekat 20 liter, terlalu pekat. Kalau dibikin 20 liter itu khusus dikocor. Nah ini asal muasalnya dari pertanyaan ekstrim seorang mitra. Pak, saya minta pencerahan PSR, saya mau pakai ke padi 100%. Ya saya jelaskan ini diaplikasikan. Tahu-tahu laporan, Pak ini padi yang menggunakan PSR. Tapi tetap kita tidak rekomendasikan 100%. Harus ada nutrisi lengkap yang daripada fotosintesa. Seperti itu. Jadi kalau kita tahu karakter produk-produk ini, PSR digunakan di tanaman pangkal dan hortikultura selain perkebunan sawit tadi, intinya bisa dikocor dan bisa dikedaun. Tapi tetap fitrahnya tanaman itu 65-70% itu harus masuk ke meristem perakaran. Nah sisanya 30-35 itu masuk ke stomata mulut daun. Jadi fitrahnya tetap makanan itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman melalui perakaran. Jadi ini bisa dibantu dikocor. Kalaupun mau menggunakan daun tadi, padi yang jatuh, aplikasi PSR yang jatuh ke tanah itulah yang bisa diserap oleh tanaman juga sama. Apalagi kita gunakan di pekan pertama PSR ini jauh lebih beda. Nanti sebelum kita nemu di 10 HST, aplikasi EPP dan fotosintesa. Nah, bawang pun sama seperti itu. Nah, cuma di situ kita harus bisa menyimpulkan preventif dan kuratif. Preventif itu tadi yang umur ya 10-25 itu aplikasi EPP dan fotosintesa itu bersamaan boleh. Kita belum bercerita kuratif. Kuratif itu pengendalian ketika hama ini sedang meledak.
Nah itu kita tidak prediksi. Nah itu pahit-pahitnya untuk di padi saja keluar 5 juta tetap masih untung petani. Kan kita dihitung 3,6, kalau sudah mitra 3 juta. Nah maka di situ kita memberikan solusi untuk para petani di angka 5 juta pun tetap masih untung. Karena kalau membeli pupuk kimia sintetis dan pestisida jauh di atas 10 juta. Seperti itu. Cukup ya? Satu lagi boleh? Terakhir? Nah, ini Oh, ya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salah. Saya Nunuk Pak, mau tanya yang masih berhubungan dengan sawit ini tadi. Ada yang calon mitra baru mencoba untuk 10 batang pohon. Nah itu infonya ada semacam lahan gambut. Terus dia sudah mencoba bulan Mei lalu dengan PSR. Karena usianya sudah lebih dari 3 tahun, dia 1 bungkus untuk 1 batang. Nah, tapi hasilnya belum optimal. Nah, untuk solusinya, apakah perlu diulang lagi untuk PSR saja atau perlu ada tambahan pupuk lain? Ya, jadi gini ya. Kalau kita ingin menyimpulkan real aplikasi PSR itu 1 tahun. Nah, adapun orang perkebunan besar swasta ya, yang memang belum kita publikasikan siapa saja yang sudah beli di pick order, itu karena memang kalau ahli sawit itu melihat tadi perkembangan vegetatif seperti apa, generatif seperti apa, baru dia eksekusi menentukan keputusan untuk membeli lagi PSR. Nah, syarat aplikasi PSR itu sebenarnya cukup mudah, yang penting pH-nya ideal. Nah, kebanyakan mitra aplikasi PSR ini pH itu terkadang ngambil sampel di 1 titik 2 titik, kemudian apalagi sekarang muncul hujan, itu banyak yang tidak efektif di dalam pengaplikasian PSR karena memang pH-nya rendah. Maka kuncinya kalau di sana ada sumber air, boleh menggunakan fotosintesa. 1 saset 50 gram fotosintesa di dalam 80 liter air, 2 liter per pohon, di sekitar pangkal pohon disiramkan dulu. Nah, cek pH sebelumnya, cek pH sesudahnya. Kalau sudah ideal di atas 5,5, maka pendamlah PSR ini. Kalau kita langsung pendam tanpa mengecek, melihat pH-nya, karena gini ya, kalau tanaman yang mau kita demplot ini daunnya subur, pelepahnya hijau ya, kemudian daunnya hijau mengkilap, berarti itu pH sudah ideal. Yang jadi masalah kan kita menghadapi kebun sawit itu berbeda-beda. Ada yang sudah menguning bagian pangkal pelepahnya kan. Nah, berarti harus seperti apa? Kita harus punya alat cek pH tanah. Nah, dicek dulu, setelah ideal baru pendam. Karena kalau kita aplikasi PSR ini tanpa mengecek pH dulu, maka fungsi PSR ini hanya pengideal pH dulu. Dan itu 3 bulan pertama ini responnya jauh. Karena tadi kemampuan perakaran atau tanaman bisa menyerap nutrisi itu di pH-pH ideal. Kalau untuk sawit 5,5 sampai 7,5. Itu penentunya. Kalau misalkan sudah ada dolomit, kalsium magnesium karbonat, nah boleh ditebang 1 genggam sekitar 4 ons atau 5 ons di sekitar pangkal pohon. Boleh musim hujan itu jauh lebih efektif. Nah setelah itu baru simpan PSR baru efektif. Seperti itu. Mau dicoba untuk 3-5 kali pemakaian katanya. Ya itu silakan, cuman pastikan dulu pH-nya. Dan ya terkadang begini ya, setelah itu aplikasikan nanti jadwal berikutnya. Makanya di sini kemarin ada yang bikin testimoni buah cengkeh tidak sembuh gara-gara aplikasi PSR. Itu kan perang dagang, perang opini. Sedangkan saya ada mitra di Kalimantan, daerah Sanggau. Beliau membuktikan PSR itu bisa menghentikan buah cengkeh. Buah cengkeh itu buah yang sudah terjadi polinasi jantan dan betina. Ketika pengisian bronol itu, dia kena busuk. Dan itu salah satunya adalah defisiensi hara. Sembuh pakai PSR. Nah ini bikin video lagi. Bikin kekecewaan, tolong cekin video.